Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman otomotif dimanapun Anda berada. Sebelum membahas tentang apa sih fungsi dari karburator di sepeda motor ya, nanti dan bagaimana cara kerjanya. Namun sebelum kita membahas lebih jauh tentang karburator, Mari kita sebelumnya untuk berdoa ya. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bala, diberi kemurahan rezeki di teman-teman dimanapun Anda berada ya. Jadi sebelum kita membahas ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke sobat-sobat otomotif dimanapun Anda berada, sebetulnya untuk apa sih fungsi dan bagaimana cara kerja karburator itu sendiri. Sebetulnya sudah dijelaskan oleh teman-teman YouTuber yang lain ya. Cuma di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman khususnya pemula, yuk kita belajar bersama-sama tentang apa sih fungsi karburator dan bagaimana cara kerjanya. Oke teman-teman semua ya. Jadi ini adalah karburator dari sepeda motor Grand ya. Apa sih fungsi dari karburator itu sendiri? Oke teman semua ya. Sebetulnya ini khususnya untuk pemula ya yang belum paham tentang karburator. Kalau untuk teman-teman senior mungkin sudah memahami atau sudah ya apa ya, wis ngelontok ya apa cara kerja nih. Cuma saya ingin nerangno nang konco-konco khusus untuk pemula. Sing mungkin ada yang belum ngerti, ya tak ajak belajar bareng-bareng. Apa sih fungsi ini? Fungsi dari karburator ini untuk di sepeda motor ya. Ini adalah untuk alat ini, fungsinya adalah untuk mengabutkan ya bahan bakar atau merubah bahan bakar menjadi bentuk kabut atau gas gitu, yang nantinya akan dibutuhkan oleh mesin ya, oleh mesin itu sendiri. Oke teman-teman semua ya. Jadi sebelumnya ini adalah bodi dari karbu. Jadi yang saya perkenalkan dahulu adalah ini adalah skepnya ya. Ini adalah skep. Yang ini adalah jarum skep yang berfungsi nanti untuk mengatur jumlah bahan bakar sesuai dengan kebutuhan mesin itu sendiri. Untuk komponen yang lain ini spring skep ya. Yang ini adalah ventilator. Ini adalah ventilator. Nanti yang fungsinya adalah untuk mengatur atau membuka nutupnya bahan bakar yang dari tangki masuk ke mangkok ini. Jadi diatur oleh ventilator ini. Yang diatur oleh tinggi rendahnya nanti sebuah pelampung ini. Untuk yang berikutnya adalah ini adalah holder needle jet ya. Yang ini ya adalah tempat dudukan dari, sekaligus adalah untuk mengatur nanti, untuk mengatur masuknya udara yang akan mencampur nanti mencampur bahan bakar yang keluar dan dari spuyer ini yang naik nanti. Ini adalah ada udara masuk untuk menyampur antara bahan bakar dan udara, sehingga nanti keluar adalah berbentuk kabut atau berbentuk gas yang nanti akan dibutuhkan oleh mesin. Untuk ujung ini adalah spuyer main jet. Spuyer main jet ini adalah yang untuk mengatur jumlah banyak bahan bakar nanti sesuai dengan kebutuhan mesin yang akan diatur oleh naik turunnya jarum skep itu sendiri. Ini adalah spuyer main-nya yang ada di holder ini, di holder needle jet ini, posisinya ada di ujung ini. Untuk berikutnya adalah ini adalah istilahnya apa? Istilah kalau bahasa keren sekarang boleh dikatakan disebut nozzle atau needle jetnya ya.
needle jetnya yang nanti ada yang dudukannya adalah di dalam sini, di dalam tengah ini ya. Ini nanti posisi ada di tengah sana ya, yang nanti akan kelihatan dari sini ya, adalah tempat dudukan dari bukan dudukan, ini adalah tempat yang akan mengatur nanti, yang mengatur adalah yang akan mengatur penghabutan bahan bakar yang dari spuyer mindjet yang naik ke atas melewati ini. Untuk berikutnya adalah ini adalah baut screw atau baut pembatas gas ya, naik turunnya skep yang ada di karbu nanti. Jadi kita atur sesuai kebutuhan. Nanti suara stasionernya bagaimana nanti diatur oleh baut ini, yang nanti posisinya di ini yang tirus ini. Nanti kalau kita tekan dia akan naik. Kalau dia akan tekan masuk dia akan naik. Soalnya ini berbentuk ini irisan seperti ini tempatnya ya. Untuk selanjutnya adalah baut screw udara, ada setelan udara. Ini hampir sama ya. Untuk yang agak tumpul ini adalah setelan dari dudukan atau pembatas dari skep itu sendiri. Untuk yang satu adalah baut untuk ini skrup untuk penyetel udara ya. Jadi nanti posisinya ada di sini. Ada di sini. Jadi ini nanti ada di sini, langsung saya pasang saja ya. Ini adalah untuk menyetel jumlah udara yang nantinya akan di-setel sesuai dengan kebutuhan. Ya, akan di-setel sesuai dengan kebutuhan nanti. Nah, ini ada di sini. Posisinya adalah screw untuk menyetel udara. Ya, sudah jelas ya? Ini sudah semua. Untuk yang terakhir adalah spuyer stasioner. Jadi pada saat stasioner, motor pada saat stasioner antara putaran 1000 sampai 1500, spuyer inilah yang bekerja memberi kabutan bahan bakar ke ruang pembakaran. Untuk spuyer ini slow jet ya, atau spuyer jet, needle jet bisa untuk stasionernya. Yang ini adalah pelampung, mungkin teman-teman sudah paham. Dan nanti ada ini ventilator. Oke teman-teman semua ya, itulah perkenalan dari komponen-komponen karburator, khususnya untuk karburator Grand ya. Sekarang langsung kita rakit aja ya. Untuk ini nanti spuyer yang ada di dalam, ini ada permukaan agak tumpul sama ini yang rata. Pemasangannya jangan sampai terbalik ya. Kalau terbalik nanti yang untuk order jetnya ini nanti tidak bisa duduk pas ya, tidak bisa presisi di sini. Tapi untuk posisinya ada di ini agak membulat ya. Jadi nanti ini duduknya pemasangannya urutannya ada ini baru sini. Jangan ini terbalik ya. Untuk dipasang di karburator sendiri, ini ada posisinya, nanti yang agak bulat ada di sebelah atas sini ya. Kita masukkan dulu sini, terus kita dorong pakai ini holder needle jet, ini masuk sini. Nah, ini oke teman semua, ini sudah masuk, yang tadi needle jet sudah masuk juga, itu ada kelihatan dari dalam ya, itu yang kuning tadi ada di dalam ke sana. Ini sekarang kita kencangkan dulu ya biar nggak lama-lama ya. Ini proses pemasangannya. Terus yang ini adalah spuyer main jetnya, ada di sini, kita kencangkan sekali. Ini ada spuyer main jet. Untuk spuyer jetnya adalah di sebelah sini. Ini adalah slow jet. Kalau di bahasa pesan bengkel adalah spuyer stasioner.
Jadi ini bekerja pada saat RPM 1000 sampai 1400 ya. Jadi masih spuyer ini berperan untuk memberi kabutan pada ruang pembakaran. Sekarang untuk pemasangan ventilator ini kata pasang sekali ya. Oke, di sini sudah terpasang. Oke sobat-sobat semua dimanapun Anda berada, khususnya untuk pemula ya, idealnya untuk karbu grand ya, idealnya untuk ketinggian pelampung ya, ini dari badan karbu dan ketinggian di sini, ini idealnya adalah antara 10,7 mm. Jadi jarak antara ini ya, jarak antara rumah sini sama di paling atas ini, jadi ketinggian. Jadi kita membacanya untuk ketinggian karbu, jadi pada posisi saat gini. Bentar ya, kita ukur pakai sketmat ya. Oke teman semua, jadi cara ngukurnya gini. Kita ukur ketinggian pelampung ya, ini ketinggian pelampung. Jadi jelas ya, dari permukaan ini sama ketinggian dari pelampung ini. Ini adalah menunjukkan adalah 1 ya, 10,7 atau 1 cm. 1 cm adalah 1,7 atau 10 mili ya. Kalau dikatakan senti ada 1 cm, 7 mili. Ini adalah 10 mili. Jadi ketinggian ini idealnya gini. Kalau pelampung ini terlalu tinggi ya, terlalu tinggi kayak gini, misalkan sampai berapa ini? Sampai 2 cm ya, Wah, berarti tinggi ya. Nah, nanti efeknya pada saat dia posisi begini ya, bahan bakar yang ada di mangkok, berarti nanti kalau ini terlalu tinggi, bahan bakar yang ada di mangkok ini belum dapat separuh pun langsung untuk ventilator akan menutup. Dia akan menyetop bahan bakar yang masuk dari tangki ya, yang masuk dari tangki ini lewat sini lubangnya. Ini akan terstop gini, akan menutup jalur bensin dari tangki masuk ke ruangan ini ya. Nah sekarang untuk menyetel ini idealnya ya kita pakai 10,7. Untuk menyetelnya kita usahakan setelah kita isi bensin, kita sekitar sini nanti ya, untuk stok bahan bakar yang masuk ke pelampung ini. Oke sobat-sobat semua ya, jadi itu untuk pembahasan untuk perkenalan komponen-komponen dari karburator sendiri. Nah sekarang untuk selanjutnya, di karburator ini ada istilah miskin atau kaya. Jadi bukan kehidupan orang aja yang bisa dikatakan miskin atau kaya ya. Jadi begini istilahnya. Jadi campuran bahan bakar yang ada di karburator ini, yang ada di mangkok sini, yang mau keluar ke ruang pembakaran ini, itu ada istilahnya campuran miskin dan campuran kaya. Sekarang kita jelaskan untuk campuran yang kaya. Campuran, kalau yang disebut dengan campuran kaya, bahan bakar yang naik dari spuyer ini ya, misalkan campuran kaya itu adalah idealnya antara sekitar kalau masih baru dihidupkan mesin ya, itu idealnya standarnya adalah 5:1 ya, 5:1. Jadi istilahnya gini, yang 5 adalah jumlah udara, yang 1 adalah bahan bakar. Setelah mesin dihidupkan, hidup dengan putaran langsam atau stasioner, itu nanti akan terjadi antara 11:1. Jadi
Jadi nanti udara 11 gram, 1 gram bahan bakar. Nanti setelah motor itu berjalan, kita buat jalan, itu campurannya adalah normalnya adalah sekitar 15:1. Jadi 15 udara, 1 gram bahan bakar. Kalau nanti idealnya itu 15, kalau nanti sampai naik sampai 18 atau sampai 20, itu boleh dikatakan campuran miskin. Kenapa disebut dengan campuran miskin? Karena udara terlalu banyak, kebanyakan udara, sedangkan bahan bakar terlalu sedikit. Itu disebut dengan campuran miskin. Kalau nanti udara rendah, misalkan di bawah standar 15 atau di bawah 10, berarti udara agak menutup. Jadi udara agak menutup atau lebih sedikit, udara lebih sedikit karena diatur oleh setelan ini, udara ini. Kalau udaranya perbandingnya lebih banyak udaranya, itu adalah disebut dengan campuran miskin karena banyak udaranya. Kalau udara sedikit, campuran sedikit, ya, misalkan idealnya itu 5, jadi di bawah 4, di bawah 4 ya. Jadi 4:1 atau 3:1 pada saat stasioner. Itu disebut dengan campuran kaya. Udara sedikit, bahan bakar lebih banyak. Efeknya pada campuran kaya, itu pada saat stasioner pun itu dia tidak akan stabil. Dia akan bersuara gedebek gitu. Itulah yang disebut dengan campuran kaya. Kalau cenderung pada campuran miskin, itu efeknya kadang-kadang nanti busi ya juga terlalu putih ya, kurang bahan bakar. Terus untuk setannya pun juga akan susah pada saat motor dingin. Itu biasanya agak susah karena kebanyakan udara, jadi tidak imbang ya. Jadi kalau idealnya itu yang bagus ada 15:1. Jadi untuk itu yang disebut dengan normalnya gitu. Untuk penyetelan baut screw udara ini, ya teman-teman sobat ya, teman-teman khusus untuk pemula. Nanti pada saat kita hidupkan, kita putar penuh dulu untuk untuk setelan anginnya ya. Kita putar penuh. Ini penuh ya. Ini penuh. Nah, ini penuh, sudah keras penuh, tidak bisa muter lagi. Nanti ini kita buat 1,5 putaran. Itu idealnya gitu. Nanti kita lihat perkembangnya atau suaranya nanti bagaimana. Kita harus bisa menyesuaikan kondisi mesinnya juga. Kalau idealnya, kalau standarnya untuk karbu yang masih normal, itu adalah 1,5 putaran untuk udaranya. Ya, pada saat stasioner. Kita ngitungnya gini, kita putar penuh, kita kembalikan dari ujung A ya, boleh dikatakan di sini ya, ini ujung A, dia muter ke kiri sampai menemukan titik semula di sini, yang A, boleh A dulu, kita muter menjadi A2 ya, boleh dikatakan gitu biar mudah dipahami. Kita keraskan dulu, kita putar 1 putaran ya, putaran titik A akan nanti kembali ke titik A2 gitu. Jadi kita putar di sini nih. Jadi kita kendorkan ya, ini putar penuh keras, kita putarkan sini. Yang ini kita lihat, ya putar lagi sampai kembali ke atas. Nah, ini adalah disebut dengan satu putaran. Idealnya adalah 1,5 putaran. Kita tambah 1/2 putaran lagi. Ya, ini. Kita tambah 1/2 putaran. Ya, stop di sini. Ini adalah 1,5 putaran. Itu idealnya untuk karburator yang masih baru atau masih kondisi mesin masih stabil. Jadi untuk penyetelan udara ini kita tidak bisa mematok harus 1,5 putaran. Kita lihat kondisi dari mesin itu sendiri.
nanti bagaimana suaranya, atau nanti kita bisa menyetel dari jarum sekap ini, atau nanti dari lubang-lubang yang ini. Oke teman-teman semua dimanapun Anda berada, sudah jelas ya. Jadi komponen dan penyetelan udara. Sekarang cara kerjanya ya teman-teman saudara ya. Oke teman-teman semua, jadi untuk kita lepas dulu biar jelas ya. Sekarang untuk pelampunya kita lepas biar jelas jalur-jalurnya ya. Kita lepas kembali. Sini nanti biar jelas. Sekarang akan saya jelaskan itu jalur apa saja sih ya di sini. Oke teman-teman semua dimanapun Anda berada, di lubang yang pertama dulu, yang kecil ya, yang dari sini. Lubang dari sini, ini adalah lubang udara ya. Dia akan berfungsi pada saat mesin stasioner. Dia udah berhubung ini ya. Berhubung jarum sekap ini terpasang kayak gini. Ntar ya kita pasang dulu. Nah ini. Pada saat jarum sekap itu turun, ini menutup ya. Pada saat jarum menutup, pada saat putaran stasioner ya sekarang ini. Pada saat piston bergerak dari TMA ke TMB, maka tekanan udara yang ada di ruangan silinder itu akan menurun, yang akan dikalahkan oleh tekanan udara yang masuk dari venturi depan ya. Pada saat menurun, pada saat seker bergerak dari TMA ke TMB, dia akan bekerja, maka spuyer ini akan bahan bakar akan terangkat melalui lubang spuyer dari slow jet. Dia akan terangkat melalui lubang, berhubung skep ini tertutup ya, maka udara yang dihisap oleh piston jika cenderung lebih keras, nanti bahan bakar akan terangkat dari spuyer ini melalui lubang kecil ini, jelas ya. Melalui lubang kecil ini, maka bahan bakar akan terangkat melalui lubang kecil ini lewat spuyer slow jet ya. Kok bisa terangkat? Iya bisa terangkat, bahan bakar bisa terangkat karena ada udara yang masuk dari lubang ini ya, yang masuk dari lubang ini terus mengalir ke sini, langsung masuk ke ruang slow jet, Nah, sebelum masuk ke ruang spuyer jet ini, dia akan diatur oleh baut skrup pengatur udara masuknya yang akan dibutuhkan oleh spuyer slow jet. Ini akan diatur oleh spuyer ini nanti sesuai dengan porsinya ya. Jadi pencampurnya nanti diatur oleh spuyer ini. Jadi banyak sedikitnya udara nanti diatur oleh spuyer ini. Setelah seker bergerak dari TMA ke TMB, maka bensin yang sudah tercampur oleh udara di sini, yang sudah berbentuk gas kabut, ini akan terisap ke sini, masuk ke ruang pembakaran. Oke sobat semua ya, saya rasa sudah jelas ya itu cara kerjanya. Jadi pada saat seker bergerak dari TMA ke TMB, dia akan mengisap bahan bakar melalui spuyer ini, yang akan dibantu oleh dorongan udara yang sudah masuk melalui lubang ini, yang akan diatur jumlahnya oleh spuyer penyetel udara ini sesuai dengan kebutuhan nanti suara mesinnya bagaimana, pembuntutan gas yang akan dihisap oleh piston. Itu pada saat stasioner. Sekarang pada saat skep terangkat, ya kita gas ini. Pada saat skep terangkat ya, maka udara yang dari venturi, udara yang dari luar sini itu semakin keras
ya, diisap oleh piston semakin keras. Karena kerasnya udara yang masuk dari sini, dia akan mampu mengangkat bahan bakar, ya, melalui sepuir main jet. Itu RPM berkisar antara 1500 sampai 2000. Ini akan bekerja setelah skep ini terangkat. Udara semakin keras, dia mampu mengisap bahan bakar naik ke atas melalui ini, yang disertai pada saat pengangkatan bahan bakar ke atas itu akan disertai atau bersamaan dengan udara yang masuk dari lubang yang tengah ini, yang lurus dari jarum skep. Pada saat skep terangkat, ya, ini akan bahan bakar akan naik dan dicampur oleh udara yang masuk dari sini, akan tercampur di dalam sini, terjadi membentuklah kabut, nanti diisap oleh piston, terjadi dibuat pembakaran, ya, untuk pembakaran di dalam piston nanti. Jadi sesuai dengan kebutuhan pada saat mesin itu hidup. Oke teman-teman semua, ya, sudah jelas ya. Saya rasa sudah jelas ya untuk teman-teman pemula. Jadi itulah cara kerja dari karburator motor Grand, ya. Nanti untuk skepnya sudah jelas. Saya untuk skep pada saat ditutup, ya, yang jelas udara begitu mampet, akhirnya bahan bakar terangkat cenderung lebih banyak bahan bakar yang masuk ke sini, ya. Untuk start pertama kalau susah dihidupkan, baru daun adalah koin skep ini pada saat difungsikan untuk nyekep, ya, untuk menutup, ya. Kalau tidak ada ini, kita kadang-kadang membantu untuk ditutup sama tangan gini, supaya untuk mempermudah bahan bakar cepat naik untuk menghidupkan mesin pada saat mesin masih dingin. Oke sobat-sobat semua, ya, itulah pembahasan tentang fungsi dan cara kerja karburator, ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang belum paham, ya, yuk kita belajar bersama-sama, ya, untuk memahami tentang bagaimana sih cara kerja dan komponen-komponennya dan cara kerjanya, gitu. Oke teman-teman semua, ya, saya rasa sampai di sini dulu untuk pembahasan tentang fungsi dan cara kerja dari karburator ini. Oke teman-teman semua, saya rasa sampai di sini. Jangan lupa tombol subscribe, like ke teman-teman. Kalau video ini dianggap bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa menambah ilmu, ya. Jadi kita sharing bersama, gitu. Oke, sampai di sini. Nanti ketemu dengan video-video untuk karburator yang lain. Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.